Bukan servis. Ya, sebenarnya bukan servis besar karena kilometer mobil ini masih di angka 3.700. Tidak bohong kok. Nih, look at. Tuh. Nah, jadi kemarin itu dapat WhatsApp dari Wuling Arista Cikarang. Kalau misalnya dianjurkan untuk update software, yang dimana update-nya ini bisa mematikan secara permanen apa namanya yang ini nih seperti LDW, LDP, FCW, RCTA. Nah di video saya yang sebelumnya yang waktu mau kopdar Wuling, saya juga kasih tahu setiap kita nyalain mobil pas kita setting. Nah kalau misalnya mobil mati terus nyala lagi, kembali lagi ke settingan awal. Nah dengan update-nya software ini akan secara permanen. Maksudnya permanen ya kalau kita kondisi terakhir mati atau nonaktif ya akan nonaktif aja gitu. Tidak kembali ke reset awal lagi gitu. Oh ya, BTW ini update-nya kurang lebih infonya sih sekitar 3-4 jam. Lumayan lama. Jadi mungkin mobil akan ditinggal, kita pulang dulu atau kita cari sarapan. Ikutin kita terus ya. Mami. Suara siapa? Ayo kolam berenang. Skateboarder dong. Kamu sayang sama aku tidak? Lagi mau? Oke guys, jadi kita mau OTW ke showroom Wuling seperti yang tadi sudah saya katakan. Ini kurang lebih 3-4 jam pengerjaan. By the way, aku mau ngasih sedikit review tentang kelebihan dan kekurangannya selama menggunakan Wuling kurang lebih 2 bulan. Jadi jalan. Jadi kelebihannya udah pasti itu sangat irit. Udah gitu tahan lama banget baterainya, karena aku ngecas itu seminggu atau bahkan 8-9 hari baru ngecas lagi. Itu dengan tujuan dari rumah ke kantor atau bahkan jemput sekolah, terus weekend masih suka jalan-jalan, dan itu ngecasnya nanti di hari kerja seperti itu. Terus habis itu kelebihannya apalagi, yang pasti nyaman, jelas gitu kan, dengan kapasitas yang besar seperti ini 7-seater, jadi kita semuanya terangkut gitu. Terus habis itu yang pasti suaranya lembut, mulus banget, tidak ada kayak mobil-mobil seperti biasanya seperti itu ya. Lalu AC-nya dingin karena aku suka AC-nya dingin sekali. Dan untuk kekurangannya ini aja sih, bagian seat belakang ini, di seat kedua ini, jadi ketika ada polisi tidur jaglugan gitu bahasanya, itu tuh berasa banget gitu loh, kayak sakit gitu. Kalau kita nggak pelan-pelan banget, itu kayak bener jeduk gitu, sakit gitu lah pokoknya. Mungkin dari beberapa kalian yang menggunakan Darion pasti tahu lah gimana rasanya. Nggak yang walaupun di rem atau harus ngebut itu nggak juga, tapi masih berasa banget gitu kalau ayunannya ya. Kalau misalnya lagi kena polisi tidur itu juk gitu, dan itu menurut aku agak tajam, sakit gitu. Nah, kalau kamu mau ditambahin pakai shock breaker ya katanya ya, nggak mungkin kan, karena kan ini baterai ya, jadi kan pasti akan berubah dari dalam ya, Det? Kalau pakein shock breaker lagi ya? Damper. Oh gitu, namanya damper. Terus tambahan dari aku, kekurangannya itu Kalau kamu apa kekurangannya? belum V2L. Belum V2L. V2L ini yang loh, yang bisa ngecas keluar
keluar. Jadi mobil kita nih jadi baterainya, kita nggak tes keluar. Oh gitu. Tapi kan itu kan memang dirancang dari untuk beberapa mobil aja. Mungkin si Wuling ini enggak, ya kan? Bener gak sih? Atau mungkin si Wuling ini bisa dirancang seperti itu? Maksudnya untuk yang dari yang ini. Oke. Banyak mobil listrik lain yang bisa. Terus itu aja sih kekurangannya menurut aku ya. Dan Oh besar. besar ya pasti besar gitu kan. Karena kan ada tuh yang satunya lagi tipenya yang Axion yang terbaru. Iya. Iya, cuman ya kalau ini kan lebih besar dan panjang. Kalau si Axion kan besar dan lebar gitu. Tapi saya sukanya besar dan panjang. Mobil. Itu nanti netizen gimana nih ya? Karena kita belinya yang besar dan panjang. Itu aja kekurangan dan kelebihan aku selama penggunaan 2 bulan ini. Nanti kita akan review lagi kalau misalnya ada yang ganjel di hati. Ya, ini kita sudah nyampe di Wuling Arista Kalimalang. Oke, ini kita mau ke tempat service and body repair di belakang ya. Oke guys, jadi ini kita mau nyari sarapan dulu. Kunci mobil mau kita kasih ke teknisinya. Kita mau sarapan apa? Dewi mau makan apa? Mie and ice cream. Oke Mami, ayo kita move. Nih, software-software tadi ada 4. Yang di nomor 1 itu update OS, karena udah di update OS 2.35, jadi tinggal di swap USB doang katanya tadi. Terus yang kedua itu update untuk CCS 2, antisipasi keeroran di tempat charger. Yang ketiga ini baru yang CSM. Yang keempat ini nggak tahu aku. Terus ini free, tidak ada. Oke. Oke, kita sudah sampai nih. Oh my god, ada kantor mami. Oh iya, ada kantor Momi. Rumah Tiam, hidangan nasi, mie, kue tiam. Lu makan apa nih? Emang ada ya? Wow, rumahnya bagus banget. Baru grand opening ya? Lihat tuh tadi. Kayak gimana dia? Ada lagi ya? Dia punya konsep bagus deh.
Pesan apa tadi, Dit? Nih, nasi Jadi, daging sambal hijau. Nasi daging sambal hijau ini apa deh? Nasi daging sambal bawang. Tiga. Nasi daging sambal bawang. Terus ini ada kopi C. Ini kita akan coba dulu. Terus ini ada ayam apa tadi? Aku lupa. Mie lah. Ini mie. Dan ini tidak pedas. Terus ada es susu ketan hitam pakai oat. Es teh manis leci. Es teh leci. Dan dia berharap ada es krim. Tapi dapatnya sedotan. Dapat es krim. Oke. Ini aku udah selesai. Mas Sultan udah siap. Yummy tidak, Wi? Dia suka. Enggak. Wih, tadi minum apa? Ini sampai now. Oh gitu. Ini apa, Mom? Tahu cabai garam. Tahu cabai garam. Oh, crispy ya? Sekarang kita cobain mie-nya sih. Ini garlic spaghetti. Ini dong. Mau apa? Nah ya. Jadi guys, kita sekarang udah nyampe di Wuling Arista Kalimalang. Jadi mobil kita udah selesai untuk diupdate software-nya. Dan surprisingly ini bersih banget. Bersihnya cuma ada bekas luka. Oh, kuncinya di dalam. Kita masuk. Let's go. Halo. Jadi kita udah ngambil mobilnya nih. Selesai. Sudah selesai semua. Tapi ya jadi sudah update. Ada 4 yang diupdate. Nah ternyata nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 itu sudah diupdate. Tapi yang nomor 3 yang paling penting CSM-nya itu belum diupdate karena dia ada gangguan dari server. Nah untuk yang CSM itu dia itu sistemnya download langsung kalau ke server pusat. Kalau misalnya di pusat lagi ada gangguan atau apa ya nggak bisa gitu. Terus kata mekaniknya nanti dikabarin lagi kapan ada kalau misalnya sudah bisa dan akan langsung dilakukan update. Nah itu satu hal yang bagus. Cuma di sini kerugiannya itu kalau untuk saya di waktu kerugiannya karena saya harus izin dari kantor, nggak se-fleksibel itu. Sedangkan kalau misalnya weekend, Sabtu Minggu jarang bisa dapat, biasanya tuh full. Mungkin masukan buat wuling manapun gitu atau tempat lain, showroom manapun. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan seperti itu, mohon bisa diinformasikan 1 hari sebelumnya. Itu aja sih. Oke, sekian video dari kita. Sampai jumpa di next video. Bye bye.